wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fakultas Rahman. Saya Salsabila Dita Kortunadar. Saya Aprilia Putifani. Nama saya Salsabila Fitri Mugananta. Dan saya Muhammad Andri Tirta Majaya. Pak, permintaan teman. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin rendah jumlah yang diminta oleh konsumen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi jumlah yang diminta oleh konsumen. Di sini saya akan menjelaskan penawaran atau supply. Hukum penawaran menyatakan bahwa kriteria paribus semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin rendah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Seperti contohnya, ada produsen yang menawarkan barangnya ke si pembeli yang harganya itu cukup lumayan tinggi, tapi si pembeli ini maunya yang rendah harganya, seperti 100.000 atau 500.000. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan, penawaran, konsep elastis, dan harga keseimbangan pasar. Proses terbentuknya harga pada keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan melibatkan interaksi antar permintaan dan penawaran di pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah barang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses terbentuknya harga keseimbangan, yaitu ada pertama permintaan, kedua ada penawaran, yang ketiga ada interaksi permintaan dan penawaran, yang keempat penyelesaian harga. Lalu saya akan menjelaskan penerapan matematika pada harga keseimbangan. Penerapan matematika pada harga keseimbangan pasar melibatkan penggunaan konsep persamaan permintaan dan penawaran untuk mencari harga di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Pengertian elastis dan macam-macam elastis. Elastis dalam konteks ekonomi mengacu pada ukuran responsivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapat atau faktor-faktor yang mempengaruhi besar. Ada dua macam contoh elastis, yaitu satu elastis harga permintaan, plus elastis of demand. Elastis harga permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta akan merubah sebagai tanggapan terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Permintaan inversitas of demand, elastis pendapatan permintaan mengukur beberapa sensitif dari sejumlah barang yang diminta akan mengubah sebagai tanggapan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang dikunci memengaruhi dalam elastisitas permintaan dan penawaran sebagai berikut. Yang satu itu ada kesediaan alternatif. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu jika konsumen memiliki banyak pilihan alternatif untuk produk yang sama atau satu jenis. Jadi maksudnya itu permintaan akan cenderung lebih elastis gitu. Terus yang kedua itu ada besaran pengeluaran. Jika suatu barang semakin memakan bagian besar pengeluaran konsumen, jadi permintaan akan cenderung lebih elastis. Jadi maksudnya itu perubahan arus yang kecil dapat menyebabkan perubahan yang besar dalam jumlah yang diminta. Terus yang ketiga itu ada waktu. Elastis permintaan lebih cenderung lebih tinggi dalam jenis waktu yang lebih panjang. Konsumen dapat menyelesaikan perilaku konsumsi mereka setelah waktu tertentu. Jadi maksudnya itu mengurangi ketergantungan pada produk gitu. Yang harganya itu semakin kesana semakin meningkat. Berikutnya, faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas penawaran. 1. Fleksibilitas produksi. Jika produsen dapat dengan mudah menyesuaikan jumlah barang yang dihasilkan dengan perubahan harga, penawaran akan cenderung lebih elastis. 2. Waktu. Seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran cenderung lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
3. Biaya produksi. Biaya produksi memiliki pengaruh signifikan terhadap elastisitas penawaran. 4. Sifat barang. Jenis barang dan keunikan produk juga memengaruhi elastisitas penawaran. Jika suatu barang memiliki substitusi yang mudah atau banyak pesaing, elastisitas penawaran cenderung lebih tinggi.